شهر غني قد بدا نور الأعلى فيبز بدر بذكره ما يجلى يا إمام رسلي السناني أنت باب الله متماني وفي دنيا وآخرتي يا رسول الله مسلماتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abul Abbas, menurut pendapatnya Abu Abbas, la i'adata alaihi, tidak perlu mengulang. Orang yang sholat pakai pakaian yang diduga najis tadi, memilih di antara keduanya najis, salah satu di antaranya, kemudian dipakai, tidak perlu mengulang. Li'annahu sholla fi thawbin tohirin biyakinin, karena dia sholat dalam keadaan baju yang diyakini sucinya, karena dia yakin bajunya suci, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Fil dhahiri, secara dohir, jadi dia yakin suci secara dohir, secara lahiriah baju itu suci, maka tidak perlu dia mengulang sholatnya. Fahuwa kama law shalla fi thawbin, itu seperti kalau dia sholat fi saubin dengan menggunakan baju istarahu yang dia beli, layak lamu halahu, di mana dia tidak tahu kondisi baju itu suci atau tidaknya. Wa thaubun ghasalahu, dan baju yang dia pakainya, dia seperti begini, seperti dia beli baju yang tidak tahu kondisi sucinya, atau suci atau najis nggak tahu karena baju itu baru beli kemudian dipakai untuk sholat. Begitu dipakai untuk sholat, dia dibarengi dengan baju yang dicucinya tadi, lalu kedua-duanya dipakai untuk sholat. Makanya dikiaskan seperti itu oleh Abul Abbas. Wa in kanatin najasatu fi ahadil kumaini, kalau najisnya itu berada di salah satu lengan, ya ada di lengan, salah satunya terkena najis, wastabaha alaihi, lalu najisnya samar antara ini atau yang di sini yang najis, nggak kelihatan, nggak terlihat jelas. Fafihi wajhani, ada dua pendapat. Qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, la yataharro, tidak perlu memilih, li'annahu thawbun wahid, karena itu adalah baju satu. Tidak perlu memilih karena itu baju satu. Jadi kalau ini kotor langsung dicuci semuanya, karena ini adalah baju satu. Nggak perlu ini dikoyak, nggak perlu. Jadi langsung dicuci saja karena itu adalah baju satu. Minum dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi tidak perlu dikoyak karena itu adalah baju satu atau satu baju. Waqala Abu Abbas, menurut Abu Abbas, ya taharro, tetap dipilih mana di antara keduanya yang najis untuk dibasuh. Li'annahuma ainani, karena itu adalah dua barang, bukan hanya satu barang. Mutamayyizatani, yang bisa dibedakan antara satu dengan lain. Fahuma katsaubaini, dan itu seperti dua baju. Jadi kalau seandainya lengannya tadi mana yang kotor, tetap dipilih itulah yang dicuci karena itu seperti dua barang dan itu seperti dua baju. Fa in fasala fi ahadil kumaini, andaikan dipisah di antara dua lengan baju itu, minal komisi, dari baju, jaza at-taharro, maka boleh dipilih-pilih fihi bila khilafin, tanpa ada khilaf. Kalau
Kalau seandainya ini nih sudah terpisah dari baju, ya boleh dipilih-pilih tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau ini sudah nempel di baju seperti ini, mau dipilih-pilih tidak perlu. Jadi pendapat pertama tidak perlu dipilih karena ini dianggap satu baju. Ini dianggap satu baju. Pendapat kedua dianggap ini dua barang, barang yang kanan dengan yang kiri, maka perlu dipilih-pilih begitu. Wa in kana alaihi thawbun tahirun, kalau seandainya kalau dia memiliki baju yang suci, wa tarafahu maudhi'un ala najasatin, dan ujungnya ada najis, kal imamah, seperti imamah yang ada di sini, ala rosi, di atas kepalanya, wa tarafahu alal ardi najasatun, dan ujungnya di atas tanah yang najis. Misalnya ada imamah, kemudian ada benangnya atau ujung imamah itu ngelewer ke bawah. Pas ngelewer ke bawah itu di situ terkena najis. Itu bagaimana? Lam tajzi'u sholatu. Tidak boleh sholat dengan pakaian yang seperti itu, yang ujungnya ngelewer terkena najis. Walaupun bajunya tidak najis, imamah tidak najis, tapi ujung kain yang mengenai, yang bersambung dengan imamah tadi itu terkena najis. Lam tajzi sholatuhu, tidak boleh sholat seperti itu. Li'annahu hamilun, karena dia membawa najis. Lamma huwa mutasilun bin najasati, yaitu pada saat benangnya atau ujung imamahnya itu bersambung dengan najis. Falam taji'u sholatu, maka tidak boleh sholat seperti itu. Wa in kana fi wasatihi hablun, kalau di tengah-tengahnya ada tali, ada kabel, ada tali, musyaddadun ilal kalbi, yang terikat pada anjing, sogirin, anjingnya kecil, lam tasihu sholatu, tidak sah sholatnya. Jadi kalau bajunya atau imamahnya ada benang, ada tali itu kemudian mengikat anjing atau terbelit oleh anjing, dan anjingnya kecil, artinya anak anjing, lam tasihu sholatuhu, sholatnya tidak sah. Li'annahu hamilun lil kalbi, karena dia membawa anjing, sama dengan dia membawa anjing, sementara anjing itu adalah najis. Li'annahu idza masa in jarramahu, sebab apa? Sebab kalau seandainya orang yang sholat tadi yang benangnya mengikat ke anjing tadi, kalau dia jalan otomatis anjingnya keseret. Maka ketika anjingnya keseret itu sama dengan dia itu terbelit dengan anjing, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena kainnya bersentuhan ujungnya dengan anjing, maka sholatnya tidak sah. Itu anak anjing. Wa in kana musaddadan ila kalbin kabirin, bagaimana kalau seandainya kainnya itu bersambung dengan anjing tapi anjing besar, maksudnya induk anjing atau bapaknya anjing atau emaknya anjing atau anjing yang sudah dewasa. Bagaimana? Fafi wajhani, ada dua pendapat. Kita sholat, di kain kita ini ada kain lagi, di baju kita ada kain ngelewer, kemudian di situ mengikat atau terikat kepada anjing besar. Ada dua pendapat. Boleh nggak sholat dengan kain yang seperti itu, kain yang ujungnya mengikat pada anjing besar tadi atau anjing dewasa? Ahaduhuma latasihu, ya pendapat pertama tidak sah, li'annahu hamilun, karena dia membawa najis, artinya dia tersambung dengan najis. Lamma huwal mutasil bin najis, yaitu ketika ujung benang tadi mengikat kepada anjing besar tadi. Bahwa kal imamah, itu seperti imamah. Imamah itu yang topi bulat yang di atas kepala ini, kali imamah ala roksihi, yang di atas kepalanya, wa tarfahu ala najis, ujungnya yang lewer itu menyentuh najis, seperti itu dianggapnya. Maka tidak boleh sholat ketika di badan kita ini atau di kain kita ini, di baju kita ada kain yang nempel antara baju kita dengan anjing besar tadi. Itu diibaratkan seperti imamah yang ujungnya yang panjang itu menyentuh kepada najis. Tidak sah sholat seperti itu. Wasani, pendapat kedua, tasihu, sah kalau diikatkan kepada anjing dewasa atau terikat dengan anjing dewasa tadi, sah sholatnya. Li'anna lil kalbi ikhtiaron, karena untuk anjing yang besar tadi punya pilihan, dia tidak seperti anjing kecil. Anjing kecil nggak punya daya. Kalau orang tuh lewat
atau berjalan, otomatis anjing tadi keseret oleh benang tadi atau oleh tali tadi. Nah, kalau ini anjing besar punya khiyar. Wa in kanal habla musaddadan, punya khiyar itu maksudnya gimana? Punya khiyar itu maksudnya begini, anjing tadi bisa melepaskan diri dari tali itu tadi karena anjingnya besar. Jadi begitu anjing lari kencang, otomatis terlepas dari benang itu. Maka pendapat yang kedua, kalau anjingnya besar tidak sholatnya sah. Tapi kalau anjingnya kecil, sholatnya tidak sah karena anjing kecil tidak bisa melepaskan diri dari tali. Sementara anjing besar bisa melepaskan diri dari tali. Nah, ini katakan li'anna lil kalbi khiyarun, karena anjing besar itu memiliki khiyar, memiliki pilihan, pilih tetap di situ atau bisa lari dari ikatan tali tadi. Wa in kanal habla musaddatan ila safinatin, kalau benangnya atau talinya itu mengikat kepada kapal, fiha najasatun, kapalnya itu ada najis, wasyaddu fi maudhi'in tahirin, dan ikatannya itu pada tempat yang suci di kapal itu, tempat yang suci, fi maudhi'in tahirin minas safinati, diikatkan di tempat yang suci di kapal itu. Fa in kana safinatu shaghiratan, apabila kapalnya kecil, lam tajzi, tidak boleh, artinya enggak boleh sholat seperti itu, sholatnya tidak sah. Li'annahu hamilun lin najasati, karena sama saja itu membawa najis. Baju kita sholat, kemudian baju kita ada benang itu terikat pada kapal itu ada najisnya. Karena kapal ada WC-nya, ada najisnya. Kalau kapalnya kecil, maka sama dengan kita membawa najis. Wa in kanat kabiratan, kalau kapalnya besar, fa fi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduma la yajuz, yang pertama tidak boleh, li'annaha mangsubatun ilahi, karena pakaian yang dipakai tadi itu dinisbahkan kepada kabel atau benang yang nempel, yang diikatkan kepada kapal tadi. Sementara kapalnya najis, maka sama dengan kita pakai pakaian yang najis, maka tidak boleh sholat seperti itu, sholat dengan membawa najis. Wasani yajuz, yang kedua boleh, li'annahu ghairu hamil lil najasati, karena seperti itu tidak mengandung najis, karena kapalnya besar. Kalau kapalnya kecil mutlak, ini kapalnya besar, karena kapalnya besar boleh karena tidak mengandung najis. Wala lamma huwa mutasilun binajasati, karena dia tidak bersambung dengan najis itu tadi. Fa huwa kama law shalla wal hablu al musaddadu ilal babi dari fiha najasun. Itu sama saja kalau kita sholat di rumah, kemudian pakaian itu ada benangnya, lalu benangnya itu mengikat ke salah satu pintu, atau ke salah satu dinding rumah. Sementara di rumah itu kan ada WC. Sholatnya sah atau tidak? Tetap sah. Karena apa? Karena dia sholat di tempat yang antara WC dengan yang suci terpisah. Sama dengan kapal besar tadi, antara kotoran dan tempat sucinya terpisah. Berbeda dengan kapal kecil. Kalau kapal kecil sangat dekat sekali kotoran dengan tempat ngikatnya tadi, walaupun tempat ngikatnya itu tidak najis, artinya di tempat yang bersih, tapi dekat dengan tempat yang najis. Kalau kapalnya kecil itu tidak sah sholatnya, tapi kalau kapalnya besar, pendapat kedua sah sholatnya. Sebagaimana kalau kita sholat, bahkan kita ngikat ke dinding rumah, sementara dinding rumah ini saling menyambung sampai ke WC. Karena rumah dan WC itu berbeda, maka sholatnya sah. Wa in hamala hayawanan tahiran, kalau seandainya sholat, sementara dia sambil sholat itu di kantong bajunya itu ada hewan seperti kucing, kan seperti Abu Hurairah itu kan suka senang dengan kucing, sampai sholat pun di kantong bajunya ada kucing, di kantong gamisnya itu ada kucing. Fi sholatihi, kalau seandainya dia membawa hewan saat dia sholat, shohat sholatu, sah sholatnya. Jadi kalau dia sholat
kemudian sambil membawa kucing, di dalam kantongnya itu ada anak kucing, sah sholatnya. Di anna Nabi SAW hamala amamah, karena Nabi SAW pernah membawa Amamah binti Abil As. Karena Nabi pernah saat sholat Nabi menggendong Amamah binti Abil As fi sholati, pada saat sholatnya. Pernah Rasulullah begitu, menggendong seorang bayi namanya Amamah binti Abil As. Wali'an nama fil hayawani minan najasati fi ma'dinin najasati. Wali'an nama fil hayawani, karena yang ada di dalam perut hewan itu minan najasati, ada najisnya. Di dalam perut hewan ada najisnya. Fi ma'dinin najasah. Jadi di bagian perutnya itu ada najisnya, yaitu kotorannya. Berarti kalau orang sholat bawa kucing, berarti bawa kotoran kucing itu tadi. Bahwa kan najasati, dan itu seperti membawa najis. Allati fi jawfil musalla, itu seperti najis yang ada di dalam perut orang yang sholat itu sendiri. Artinya apa? Artinya sholat membawa hewan yang suci, maka boleh. Walaupun di dalam perut hewan itu ada najisnya. Itu seperti orang yang sholat itu sendiri, di dalam perutnya juga ada najis. Selama najisnya yang ada di perutnya itu tidak keluar, maka hukumnya tetap suci. Selama najis yang ada di perut kucing tadi tidak keluar, maka hukumnya tetap suci, walaupun di dalam perutnya ada najis. Wa in hamala qarurotan, kalau seandainya membawa botol, fiha najasatun, di dalam botol itu ada najis. Ini ada botol, di dalam botol ada najis, terus ditutup rapat begitu, terus masuk ke dalam kantong. Nah, gitu. Ada botol, di dalam botol ada najis, ditutup rapat itu, ditutup rapat, baru masuk dalam kantong. Bagaimana yang seperti itu? Waqad sadda ra'sahu, lalu diikat kepalanya, diikat pada kepalanya. Fafi wajani, ada dua pendapat. Nih, kalau ada botol isinya najis. Ahaduma yajuz, pendapat pertama boleh, tidak apa-apa. Di anna najasah la yakhruj, karena najis yang ada di botol tadi di dalam, tidak keluar dari qaruroh, tidak keluar dari botol. Jadi ini botol ditutup rapat-rapat kepalanya di kantong. Nah, ditutup rapat-rapat kepalanya, terus masuk kantong. Maksudnya kepala botol tutup rapat-rapat masuk dalam kantong. Maka sah sholatnya seperti itu. Karena apa? Karena najisnya di dalam, tidak keluar. Bahwa kama lo hamalah hayawanan tahiron, itu seperti kalau sholat sambil membawa hewan yang suci. Wal madhabu annahu la yajuz, ada pendapat lain tidak boleh. Li'annahu hamala najasah, karena dia membawa najis ghairu ma'fu anhu, najis yang tidak dimaafkan. Fi ghairi ma'diniha, yang tidak pada tempatnya. Fa asbaha idza hamala najasah fi kummihi, itu sama saja kalau seorang membawa atau terkena najis di lengan bajunya. Jadi pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Terserah mau pilih yang mana. Ikhtilaful ulama'i rahmah. Jadi pendapat ulama yang banyak-banyak itu, yang satu berbeda dengan yang lain, itu adalah rahmat buat kita yang mengikutinya. Insya Allah nanti akan diteruskan dengan taharatul maudhi alladhi yusalli fihi syartun min sihatis shalah. Jadi suci tempat adalah salah satu syarat sahnya sholat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta